Pertanggal 14 Juli 2022, saya tidak lagi menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Ibu Siti Djamaliah Lubis, tapi saya telah beralih menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Pak Cucu. Sehingga dengan demikian sidang atau rapat DPP Kongres Advokat Indonesia dengan DPD-DPD yang katanya memberhentikan saya, memecat saya sebagai Vice Presiden, dan sekaligus memberhentikan saya sebagai anggota dan menarik keanggotaan advokat saya. Saya nyatakan gugur dan tidak berlaku. Gugur dan tidak berlaku. That was legitness. Yeah, it was. Huh? Oke. Saya menyempatkan diri untuk memberikan apresiasi kepada KAI atas keputusan yang dilakukan, yang diambil terhadap salah satu anggotanya, Rasman Arief Nasution. Dalam surat pribadi saya yang saya buat secara terbuka kepada Presiden of KAI, Ibu Siti Djamaliah Lubis, saya ucapkan terima kasih banyak. You are at the position in protecting our officium nobile. You leave a very, very noble legacy to next generation. Terima kasih. Demikian juga kepada semua tim. Sekalipun saya bukan anggota KAI, tetapi saya sangat mengapresiasinya. This is highly appreciated. Ada hal yang perlu saya soroti sedikit. Yang pertama, bahwa KAI telah melakukan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Pemecatan dengan tidak hormat terhadap Rasman Arief Nasution adalah sesuatu yang tentu di luar pemahaman ataupun di luar keinginan saya. Buat saya, apa yang dilakukan KAI di satu sisi adalah merupakan suatu berita duka cita sebetulnya. Karena ada seorang anggota advokat yang harus dipecat secara tidak hormat dari profesinya oleh organisasi di mana dia bernaung. Alasan pemecatan dengan tidak hormat itu tentu karena ada sesuatu yang pelanggaran yang sangat luar biasa, yang sangat serius. Apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arief Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK saudara Rasman Arief Nasution sebagai advokat, karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Ya, oleh karena itu setelah diteliti data-datanya disimpulkan bahwa SK-nya harus dicabut. Tentu banyak reasoning, banyak alasan yang tidak akan kami buka. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Ya, apakah dia mau pindah organisasi atau apapun urusan dia. Tapi proses dia menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk diproses secara pidana. Press conference yang dilakukan oleh KAI yang disampaikan oleh Bapak Petrus Balapationa didampingi oleh semua tim dan anggota ataupun ketua-ketua DPD dari seluruh Indonesia, dan belakangan diikuti oleh presidennya yaitu Ibu Siti Djamaliah Lubis, mengatakan bahwa Oke, laporan dari masyarakat juga ada ke kita. Ada beberapa yang hadir ke KAI. Ya, waktu itu diterima oleh Bapak Petrus dan Bapak Sekjen. Ya. Juga ke DPD DKI yang diterima oleh Bapak Matthew.
Laporan-laporan itulah yang sangat meresahkan kita. Dan dia membawa nama-nama KAI sebagai Vice Presiden dan bendera KAI, tetapi melakukan yang tidak benar menurut masyarakat dan juga laporan-laporan ke kita. Sedangkan kita advokat, ini pekerjaan yang sangat bagaimana masyarakat mau didampingi oleh pengacara kalau pengacaranya sendiri tidak jelas dan tidak benar kata-katanya. Dan kita mungkin semua media sih sudah tahu ya, wartawan sudah tahu bagaimana laporan-laporan klien-klien dia. Dari situlah kita ambil keputusan tadi bahwa KAI memecat dengan tidak hormat kepada saudara Rasman Nasution. Karena KAI adalah lembaga yang mengusung Rahman Arif Nasution menjadi advokat, dan ternyata mereka menemukan, walaupun mereka katakan tidak mau membuka di situ, tetapi sepertinya ada masalah-masalah prinsip yang telah terjadi pada waktu dia diusulkan untuk menjadi advokat atau menerima berita acara sumpah. Ini yang menunjukkan ataupun menyisakan suatu persoalan sesungguhnya, yaitu persoalan bahwa Rasman Arif Nasution akan dikenang atau akan dikenal sebagai seorang mantan advokat yang bermasalah secara prinsip sehingga harus dipecat secara tidak hormat. Semua orang akan mengetahui itu. Tembusan keputusan itu ditujukan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Kepolisian, Jaksa Agung, dan seterusnya. Maka semua lembaga-lembaga penegak hukum di seluruh Indonesia akan mengetahui dan mencatat hal ini. Akan tetapi sampai hari ini belum ada satu kepastian. Dalam hal ini saya membela brother Rasman Arif Nasution. Pembelaan saya adalah, pertama, harus dibuktikan oleh KAI bahwa ada masalah prinsip pada waktu mengajukan dia sebagai calon advokat untuk menerima sumpah menjadi advokat. Itu harus dibuktikan. Supaya apa? Supaya menjadi jelas dan terang benderang persoalannya ada di mana. Jangan nanti masyarakat mereka-reka. Pemecatan adalah satu hal, tetapi alasan ini harus jelas. Yang kedua, saya sarankan kepada brother Rasman Arif Nasution, karena Anda sudah menyampaikan, menunjukkan bukti-bukti ijazah Anda di depan umum, maka pertahankan itu. Pertahankan itu. Kalau tidak, maka nama Anda akan dikenang orang sebagai pecundang, sebagai advokat palsu, advokat yang sudah dipecat. Ini akan terjadi. Oleh sebab itu, kepada KAI, saya mau memberikan sumbang syarat supaya jangan separuh-separuh. Di sana dalam konferensi pers itu disampaikan oleh Bapak Petrus Balapationa bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana terhadap Rasman Arif Nasution. Dalam rangka membela kepentingan Rasman Arif Nasution, saya mengusulkan agar KAI melakukan tindakan tersebut sehingga menjadi jelas seperti apa duduk persoalannya. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa kepada rekan-rekan calon advokat, calon advokat, mungkin boleh saya sebut anak-anak kami, generasi mendatang, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan atau cara-cara yang ilegal ketika Anda hendak mencapai profesi ataupun meraih profesi advokat.
Kenapa? Karena ketika sesuatu dimulai dengan cara-cara yang tidak baik, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Catat itu. Itu akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, kepada KAI, kembali saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Apa yang Anda lakukan adalah benar-benar merupakan educative decision, educative example, dan you leave a legacy. Sekali lagi, you leave a legacy to the next generation. Sebab itu, saya berharap kepada organisasi advokat yang lain, hal ini dapat menjadi satu contoh untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap para anggotanya yang tidak mengikuti kode etik maupun melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Yang berikutnya, saya berharap bahwa podcast yang saya buat ini akan sampai kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menjadi sangat jelas kita lihat sekarang akibat daripada diberikannya kesempatan kepada para advokat membentuk organisasi sendiri-sendiri, tidak lagi menjadi single bar. Dari satu organisasi akan berpindah ke organisasi yang lain kalau ada masalah. Ini membuat profesi advokat itu menjadi tidak terpuji. Dan akhirnya tujuan negara membuat badan ataupun penegak hukum tersendiri, yaitu advokat, menjadi tidak tercapai oleh karenanya. Oleh sebab itu, saya tetap menghimbau kepada Mahkamah Agung agar segera bertindak untuk menyatukan kembali supaya di Indonesia ini harus menjadi single bar seperti petunjuk daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu. Organisasi-organisasi advokat yang tercerai-berai, yang sekarang masing-masing membuat organisasi sendiri-sendiri, ini sudah waktunya harus dipersatukan kembali, sehingga kualitas pelayanan, komitmen daripada advokat itu akan bisa terjamin, cita-cita luhur itu akan bisa terjamin, terlaksana dengan baik. Hal lain yang muncul selama ini, bahwa seolah-olah profesi advokat ini terkesan hanya bisa mencari-cari masalah, menimbulkan masalah terhadap kliennya. Bahkan saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah salah satu yang melanggar kode etik advokat, dan inilah yang diselesaikan oleh Kongres Advokat Indonesia. Kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada, para pengguna jasa hukum dari para advokat, saya mau pastikan bahwa kode advokat kami sebagai advokat, bahwa kami tidak boleh membuka rahasia klien. Kami tidak boleh menjelek-jelekan klien kami di hadapan umum. Sehingga kesan itu yang ada selama ini, oleh karena carut-marut yang terjadi oleh Saudara Rasman Arif Nasution, telah diselesaikan oleh KAI. Dengan demikian saya berharap masyarakat supaya merubah pemikiran tersebut. A few moments later. Sebenarnya pada tanggal 13 Juli, tepatnya pada hari Rabu, 13 Juli 2022, saya Dr. Ran sudah membuat surat dan mengajukan pengunduran diri kepada DPP KAI atau Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamaliah Lubis SH, dan berdasarkan verifikasi seluruh data-data saya, apalagi yang banyak diperbincangkan orang pada beberapa bulan terakhir, maka alhamdulillah saya dinyatakan lengkap dan tidak cacat. Dengan demikian
tanggal 14 Juli 2022 saya tidak lagi menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Ibu Siti Djamaliah Lubis, tapi saya telah beralih menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Pak Cucu. Sehingga dengan demikian sidang atau rapat DPP Kongres Advokat Indonesia dengan DPD-DPD yang katanya memberhentikan saya, memecat saya sebagai Vice Presiden, dan sekaligus memberhentikan saya sebagai anggota dan menarik keanggotaan advokat saya. Saya nyatakan gugur dan tidak berlaku. Gugur dan tidak berlaku. That was legitness. Yeah, it was, huh? Karena kita menganut sistem multibar dan saya dinyatakan layak menjadi anggota. Karena itu seluruh klien saya, seluruh mitra-mitra saya, seluruh sahabat saya, seluruh keluarga saya, baik yang ada di Jakarta, Medan, Singkuang, Madinah, Penyambungan, dan lain-lain, Sidimpuan, tenang, karena saya alhamdulillah baik-baik saja. Tadi saya baru bertemu dengan klien saya, kita diskusi, sangat tidak ada masalah. Dan lewat postingan Instagram ini, saya nyatakan bahwa saya sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Jadi saya bukan dipecat, tapi saya sudah mundur. Dan tentang bagaimana sah atau tidak pemecatan mereka, saya tidak campuri lagi, karena saya tidak berada di situ lagi. Tapi kalau saya ada di situ, saya pasti akan lakukan gugatan karena itu cacat. Tidak melalui Dewan Kehormatan. Surat saya ada 2 tidak diproses. Kok malah saya yang diproses? Tapi itu tidak. Karena saya sudah punya pertimbangan. Saya sudah sholat istikharah. Saya diskusi. Ternyata saya menemukan di DPP KAI, dipimpin Pak Cucu, Pak Ibrahim dan teman-teman, saya merasakan sedang berada di rumah sendiri, di rumah besar para lawyer atau advokat yang sangat peduli dengan anggotanya, dengan tanpa membenarkan kesalahan anak-anak buahnya, tapi mereka melakukan pendekatan, teguran, nasihat, bantuan hukum yang wajar, yang patut, yang pantas, dan tidak membimbingkan. Begitu juga dengan ketika menegur anak buah atau staf, juga dengan cara-cara yang smart, yang smooth, yang elegan, tidak dengan cara-cara brutal. Mudah-mudahan lewat Instagram ini saya tidak menjawab lagi banyak pertanyaan. Bagi saya hari ini adalah saya bekerja untuk membela klien saya. Saya akan berjuang untuk anak dan istri saya, untuk kantor saya, membela seluruh kepentingan klien-klien saya, dan juga para rekan-rekan saya yang lain. Tenang, tenang, dan tenang. Karena saya mengundurkan diri dari KAI yang dipimpin oleh Ibu Siti Djamaliah Lubis dan Saudara Apollos Jarabonga, saya tidak dalam proses apapun. Mudah-mudahan KAI yang dipimpin Pak Cucu, Pak Eru, Pak Ibrahim, dan teman-teman semua, kita menjadi sahabat yang baru, yang baik, dan menegakkan hukum untuk kebenaran, dan bisa menjadi perwakilan orang-orang yang susah mendapat keadilan dan membantu orang-orang yang membutuhkan, baik Indonesia maupun mancanegara. Karena sesungguhnya tidak ada masalah. Saya hanya keluar dari rumah lama kepada rumah yang baru, yang ternyata rumah yang baru itu setelah saya dalami jauh lebih menyejukkan hati dan bersahabat dan nyaman, terasa di rumah sendiri. Dan setelah saya dalami, ternyata menurut saya Pak Cucu, Pak Ibrahim, dan lain-lain adalah orang-orang yang sangat smart. Kepada Saudara Rasman Arief Nasution, if I were you, brother, this is the time for you to prove who are you. Buktikan sekarang bahwa kamu benar. Keputusan yang dilakukan oleh KAI ini tidak semestinya disikapi dengan berpindah ke organisasi lain.
Tapi buktikan bahwa memang Anda tidak bersalah. Jangan menjadi pecundang. Do your best. Jangan hanya teriak-teriak di tempat lain. Lakukan. Saya dalam posisi, seperti saya katakan tadi, saya dalam posisi membela Anda. Untuk apa? Untuk membersihkan nama baik Anda kalau memang Anda benar seperti apa yang Anda sampaikan selama ini. Agar keputusan yang dibuat KAI ini menjadi betul-betul powerful and become a legacy, saya berharap KAI akan mengambil tindakan hukum atas bukti-bukti yang dimiliki oleh KAI, ya, sehingga menjadi lebih jelas landasan hukum pemecatan dengan tidak hormat yang dilakukan terhadap Rasman Arief Nasution. Kalau tidak, maka terkesan KAI seperti mencari-cari alasan, seperti yang sering disampaikan oleh orang yang bersangkutan. Dan bila perlu, ini harus dilakukan seperti saya katakan tadi menjadi bahan yang edukatif. Ya, bila perlu, berita acara sumpah yang dilakukan terhadap Rasman Arief Nasution harus dicabut. Untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa negara tidak main-main, bahwa organisasi advokat betul-betul mendukung nilai-nilai officium nobile tersebut. Oleh sebab itu, I come to conclusion terhadap apa yang saya sampaikan dalam video ini. Bahwa saya sangat menghargai apa yang Anda lakukan. Dan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari keputusan-keputusan yang Anda lakukan. Yang pertama, keputusan Anda memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga terhadap para advokat yang sedang bertugas ataupun yang sedang menyandang gelar profesi advokat pada saat ini, untuk tidak bermain-main terhadap kode etik profesi advokat. Yang kedua, kepada para calon advokat, jangan pernah bermain-main dengan legalitas Anda dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi advokat. Yang ketiga, bahwa profesi advokat itu harus benar-benar dipahami sebagai officium nobile. Officium nobile itu adalah suatu profesi yang agung, mulia, terhormat. Sehingga orang-orang menyandang profesi itu haruslah orang-orang yang sebenarnya sudah lewat dari masalah-masalah hukum. Tidak lagi dia tersentuh dengan hukum itu. Karena kalau dia menjadi bahagian daripada pelanggaran hukum, maka menjadi tidak berarti, bukan lagi officium nobile. Keempat, bahwa tanggung jawab advokat itu bukan hanya ketika Anda di persidangan. Setiap aspek kehidupan Anda haruslah officium nobile. Demikian yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dengan pesan kepada rekan-rekan semua, para penegak hukum, live beyond the law. Where you going? Home. Where's home?